Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa UT yang saya cintai, pada materi yang kedua ini saya akan memberikan pengantar tentang komunikasi antar pribadi. Nah, di dalam komunikasi antar pribadi ini ada sejumlah teori yang bisa saudara pelajari. Saudara perlu diingat bahwa dalam komunikasi antar pribadi, pemahaman terhadap individu sebagai pelaku atau partisipan komunikasi menjadi sangat penting karena peran individu sangat sentral di dalam komunikasi antar pribadi. Selain itu, teori komunikasi juga ada dalam bentuk dimensi pribadi dan ada juga dalam bentuk dimensi relasional. Nah, saudara, individu dalam kaitan komunikasi antar pribadi ini menjadi penting sekali ya, karena dalam proses komunikasi antar pribadi terjadi komunikasi sifatnya timbal balik sehingga individu menjadi komunikator sekaligus komunikan, bergantian peran di dalam suatu proses yang terus-menerus. Kemudian saudara, individu juga berfungsi sangat sentral di dalam komunikasi antar pribadi karena individulah yang memproduksi pesan, menerima pesan, menafsirkan pesan, menginterpretasi pesan, dan juga menentukan hubungan-hubungan yang terjadi di dalam komunikasi antar pribadi ya, dengan sejumlah bentuk-bentuk komunikasi yang dilakukannya. Proses komunikasi dalam komunikasi antar pribadi bisa dijelaskan sebagai proses psikologis ya, di mana di dalamnya ada proses mekanis yang disebut dengan trait, lalu juga ada proses perilaku dan ada proses penjelasan kognitif. Dalam pendekatan retorika, posisi individu sebagai komunikator dalam KAP itu disebut sebagai etos. Etos itu sendiri mencakup intelektualitas individu, mencakup karakter individu, dan juga motivasi atau ketulusan individu dalam komunikasinya. Selain itu, dalam KAP penting sekali memahami proses persepsi ya, antara individu dengan persepsi itu punya kaitan-kaitan tertentu di mana di dalamnya ada proses psikologis yang nanti diasosiasikan dalam persepsi ini sebagai interpretasi terhadap berbagai pesan atau makna terhadap berbagai objek atau orang atau stimulus lainnya. Nah, nanti stimulus ini akan dimaknai setelah dicerna oleh panca indera. Beberapa tahap penting dalam persepsi adalah satu, persepsi mempersyaratkan adanya keberadaan objek eksternal yang diamati, yang ditangkap oleh panca indera, adanya informasi yang ditangkap dan diproses dalam proses-proses kognitif individu, dan terakhir ada pengetahuan yang ditangkap oleh panca indera. Selain itu, persepsi memiliki sejumlah sifat, yaitu persepsi bersifat pengalaman, bersifat selektif, karena individu selalu menyeleksi mana yang perlu diberi makna, mana yang tidak. Ya. Lalu ada penyimpulan, persepsi cenderung merupakan generalisasi atau penyimpulan yang dilakukan individu, meskipun pesan seringkali tidak utuh. Lalu persepsi juga sering tidak akurat dan juga bersifat subjektif. Selain itu ada 3 hal yang diperlukan untuk memahami individu atau orang lain sebagai partisipan dalam komunikasi antar pribadi. Yang pertama adalah pahami motivasi dan tujuannya. Yang kedua, kondisi internal psikologis orang tersebut seperti karakteristik kepribadian dan sebagainya. Lalu juga kesamaan atau tingkat homofili dan perbedaan atau tingkat heterofili antara kita dengan orang yang kita ajak bicara. Nah, hubungan antar pribadi biasanya dikembangkan dengan 2 alasan. Pertama adalah untuk mengembangkan perasaan, yang kedua adalah karena adanya ketergantungan terhadap orang lain. Dalam pengembangan perasaan, biasanya individu mengenal pengembangan emosi, apakah itu mencakup rasa bahagia, rasa senang, rasa sedih, rasa cinta, rindu, dan sebagainya. Lalu untuk dimensi ketergantungan biasanya diperlukan individu untuk mengembangkan kerjasama, ya, mengembangkan saling tolong-menolong atau kebutuhan pertolongan dari orang lain, lalu membutuhkan persetujuan, kesepakatan, dan sebagainya. Nah, hubungan inilah yang kemudian ditunjang oleh kemampuan komunikasi antar pribadi.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hubungan antar pribadi itu sendiri ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama adalah usia, ya. Tentu ketika saya berhubungan dengan orang yang lebih tua, yang lebih muda, akan memiliki pola-pola perilaku komunikasi antar pribadi yang berbeda dan tentu pengaruhnya juga berbeda. Lalu jenis kelamin, pekerjaan, agama, lalu juga afiliasi organisasi, dan terakhir adalah status sosial dan ekonomi. Itulah beberapa hal yang mempengaruhi komunikasi antar pribadi, efektif atau tidaknya. Demikian untuk pengantar materi komunikasi antar pribadi dalam memahami teori-teori komunikasi. Untuk itu, silahkan saudara baca modulnya, pelajari juga materi-materi pengayaan melalui jurnal-jurnal mutakhir atau melalui buku-buku, dan jangan lupa mengerjakan kuis serta tugas-tugasnya. Semoga bermanfaat. Semangat terus untuk belajar. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.